Iya kan? Betul kan? Tahu di Bible bang, di surat apa bang? Efesus 5. Iya saya tahu bang. Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berarti suaminya ini adalah Tuhan juga berarti ya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mau baca lagi bang? Iya, itu maksudnya apa itu? Istri disuruh tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan. Saya jadi keingat ceritanya orang India bang, bahwa suami dianggap dewa, benar nggak? Suami dewa. Suami kan dianggap dewa kalau di India. Sementara yang mereka sembah dewa. Betul. Berarti derajat suami dianggap seperti sembahan gitu. Nah itu maksud saya. Suami dianggap setaraf dengan sesembahan. Gimana? Iya juga ya. Mereka harus tunduk kepada suami sama. Iya. Masuk akal. Masuk di akal. Masuk di akal. Jadi kalau suaminya zolim gimana bang? Ya ini makanya cari solusi. Bagaimana caranya? Ada nggak di situ dijelaskan? Kan cuman perintah taat saja. Ya, benar bang. Ada perintahnya. Kecuali suami zolim atau jahat, maka tidak pantas untuk taat. Ada ini enggak? di 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena itu adalah anggota tubuhnya. Oh, berarti bagus nih. Ini ajaran bagus. Taat kepada suami, suami cinta kepada istri. Udah bagus. Bagus itu. Bagus. Sangat luar biasa. Ada lagi enggak? Nih, sebentar bang. Yang bagian ini bang. Suratnya Paulus juga. Abang tahu nggak? Mereka boleh bercerai kalau apa mereka bang? Ya kalau berzina. Kalau berzina. Tapi ada kata Paulus, kalau kamu takut karena tidak bisa menghindari zina, maka menikahlah. Padahal kalau sudah bercerai karena zina, menikah lagi, berzina nggak dianggap bang? Berzina. Nah, abang pernah dengar nggak seperti itu yang saya ucapkan di dalam Bible itu? Yang mana? Yang tadi? Ya, yang saya bilang kata Paulus, catatan Paulus kan, kalau bisa, kalau kamu memang, ya, itu di mana tuh bang? 1 Korintus 7 ya? Yang mana bunyinya? Yang mana? Ini bang, saya bacakan bang. Oke, saya bingung bang. Ini kok jadi kayak bertolak belakang. 1 Korintus 7 bang. Nih, dikatakan begini. Dan sekarang, ini tentang perkawinan perikopnya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri,
Tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ini bertarak gak tahu apa nih. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikianlah alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Nanti di poinnya di 9, Bang. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, itu bagaimana, Bang? Itu gimana ya? Sebenarnya, sebenarnya ini surat kan hanya untuk jemaat yang ada di Korintus. Jadi kalaupun berlaku ya untuk yang ada di Korintus, dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil menjadi apostolos Kristus Yesus, dan dari Sotenes saudara kita kepada jemaat Theos di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Kristen Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan Kristen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Theos, Bapa Kristen, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Kristen. Itu maksudnya surat itu ditujukan kepada jemaat Paulus yang ada di Korintus, bukan yang ada di Indonesia. Nah, itu juga yang saya cari, penasaran saya. Apakah surat-surat Paulus ini ditulis Paulus untuk seluruh umat manusia? Ada enggak itu datanya? Coba cari, coba Bunda Rahma ikut cari, coba. Ada enggak Paulus mengatakan menulis surat untuk seluruh manusia? Enggak ada, Gurunda. Setahu saya, setiap dia menulis surat itu, dia tujukan kepada misalnya jemaatku di Roma. Ada tujuan, tapi untuk seluruh manusia enggak ada seperti itu. Kecuali yang begitu. itu, ya. Iya. Jadi kenapa yang di Indonesia ini sibuk-sibuk dia jadikan itu sebagai surat untuk mereka kalau tidak ada peruntukan untuk ini, untuk seluruh manusia? Nah, itu kenapa kira-kira, Gurunda? Saya juga bertanya ini, Bunda. Mana itu? Ayo teman-teman Kristen, naik yuk. Benar, surat-surat Paulus itu ya jemaatku di Filipus, Roma, Galatia. Enggak kepada seluruh manusia. Kecuali yang Kristus ini yang mendatangi dia kan, Kristus palsu ya, Gurunda. Nah, itu dia. Nggak ada, memang nggak ada loh teman-teman. Nggak ada. Tidak ada Paulus mengaku kalau suratnya itu ya untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia. Nggak ada. 13 kitab Paulus itu Paulus tulis ya hanya untuk jemaat-jemaat tertentu, bahkan ada yang ditulis untuk individu, untuk oknum aja, seperti Timotius. Itu hanya untuk anak angkatnya bernama Timotius itu, Filemon, terus apalagi itu hanya untuk seseorang gitu loh. Jadi bukan sebagai panduan seluruh manusia gitu. Maka orang Kristen ini harus menjelaskan ke kita. Kalau Nabi Muhammad kan diutus untuk seluruh umat manusia tuh jelas, litubayyina linnas
Nah, jelas itu. Kedatangannya sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sedangkan Paulus itu tak ada dia mengatakan bahwa surat-suratnya itu untuk seluruh manusia, itu nggak ada. Kedatangannya dia sebagai rasul juga itu tidak ada dia katakan aku diutus untuk seluruh manusia, itu nggak ada. Hanya kepada kamu, kepada jemaat-jemaatnya sendiri. Gimana itu teman-teman Oten? Paulus ini ternyata mengaku diutus seperti di dalam Galatia 1:15 kayak kalau tidak salah ya. Dia diutus untuk non-Yahudi. Non-Yahudi yang dimaksud itu ya yang masuk dalam konsep suratnya. Nggak ada surat untuk orang-orang yang ada di Indonesia, suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, itu nggak ada. Gimana dong? Ini semakin terang bahwa memang ya saudara kita ini pegangannya lemah, imani saja rupanya. Ini Komal jangan-jangan diblokir sama Oten seluruh Indonesia ini, Kang? Enggak, emang OT-nya sekarang lagi langka Gurunda. OT-nya paling itu aja si Bob Chen, si Karyadut, Darni. Yang lain udah pada tiarap, udah pada nggak ada debat. Yang lain, saya nantang-nantang juga lewat DM, nggak ada yang berani. Aduh, kapok kali mereka nih. Iya. Betul juga Masa ya. sih nggak bisa ulang ya? Gimana? Tidak dapat memosting ulang. Bisa, posting ulang bisa, ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung akunnya ini. Nggak tahu kenapa ini TikTok ini. Padahal udah saya share juga ke beberapa oten, ini ada 15 oten saya share. Biasanya sih kalau saya live gini tuh yang ngikut Oten itu kurang lebih 300 orang, tapi mereka cuma mau mendengar di bawah sambil menunggu apologet Kristen hadir. Kadang mereka juga kecewa di DM-nya. Bang, tadi malam debatnya bagus bang, sayang teman saya tuh dari Kristen nggak bagus, nggak jujur, kecewa kami nonton. Lanjut lagi Bang Suma, semangat, cari lagi pendeta-pendeta. Tapi Kristen loh ngomong kayak gitu. Mereka mau menyimak kebenaran yang diajarkan pendeta dan pastor di gereja itu apakah betul bisa diandalkan menghadapi umat Islam gitu loh. Ini abang sabar ya bang. Ya, biarkan aja dulu yang ngomong. Oke. Selamat pagi dokter. Ya, pagi selamat, pagi Islam, pagi salam, dan Pagi lagi dia, sama-sama pagi dia. Malam ini weh. memang pagi selamat. Si Nora ini yang belum tentu Islam, belum tentu selamat karena dia bisa celaka atau wailun. Saya kenapa celaka? Ya kenapa? Emang kamu mau dipersamakan dengan pagi yang sudah pasti selamatnya? Ya kan pagi itu kan artinya terang, terang ilahi sama kamu gitu loh. Oh, memang harus pagi itu terangnya. Ya nggak apa-apa lah. Selamat malam dokter. Ya malam memang selamat. Ya, Mau pilihan siang lagi? ya. Ya gimana dokter? Tanggapan? Ya kenapa sih kalian itu sok-sokan berbeda? Kalian sebut Berbeda apa? mereka bukan sesama kalian, padahal jargonmu serupa loh. Salam sebiji Tuhan. Gimana tuh? Jadi bahkan dengan Yesus itu nggak pantas dibandingkan karena anunya Yesus aja itu 2 biji. Gimana ceritanya itu? Parah yang satu ini. Kecuali kamu punya jargon salam satu hantu, ya betul lah itu. Karena memang hantu itu satu. Dokter Adiani udah minum obat dok? Ya, kenapa harus sosokan berbeda? Kalian kan sesama.
Dokter mau Satu nggak disuntik suara. mati? Satu suara kan kalian, salam satu Tuhan, Tuhan itu sebiji. Masa 3 biji? Dokter minum obat apa sih tadi? Rabies ya? Jadi kalau masih ada yang mengatakan Yesus anak Maria itu Tuhan, itu masih keliru. Karena anunya Yesus aja itu ada 2, belum biji matanya. Ya, siapa Jadi yang mengatakan dibanding dengan Tuhanmu yang kau sebutkan 1 biji itu gimana? Jadi mereka sudah pada sadar itu bahwa kalian itu nggak pantas bertengkar dengan mereka. Siapa mereka? Karena kalian itu main-mainannya dengan biji-bijian yang kalian sebut mereka. Siapa mereka? Yang kalian teriakin bukan sesama kalian, sok-sokan berbeda, sok-sokan bertengkar, sok-sokan tarik-tarik urat leher. Siapa yang bukan Padahal sesama? serupa aja kalian 11-12, jargonmu sama aja. Terus kamu bagaimana? Udah minum obat? Mau disuntik rabies? Resep dokter itu racunku itu mau kau jadikan minuman itu gratis. Mau ku kirimkan berapa blok kau? Sejak kapan resep dokter itu? Ngapain ditemani ngobrol? Sejak kapan resep dokter itu kau fitnah jadi obat kau? Biasakan kalau memfitnah itu kau pakai otak juga seupil. Upil itu aja. apa? Iya sok-sokan memfitnah nggak pakai otak tapi ngaku muslim. Sejak kapan ada muslim yang mau bilang misal? Nih, kau sendiri gimana? Kau muslim? Iya kapan Tuhan murtadkan saya? Kamu muslim? Beliau ini sakit loh. Kapan Tuhan murtadkan saya? Apa enggak berdosa kalian Ya kasih kalau naik Muhammad aja kau bilang. turun, berdosa kita. Udah tahu sakit masih digituin. Dia sakit itu minum obat dia itu. Ya, yang mau diskusi silakan naik ya. Dokter Salasu. Yang mau diskusi, ini Momot nggak ada ya Momot ya? Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Nggak ada, belum ada permintaan naik OT-nya. Ini di Jamak juga nggak ada yang berani naik. Ini mereka kebanyakan yang belajar, yang menyimak ini, bukan debater dia. Yang debaternya CCTV. Narasi dulu, narasi Bang Handi, Ustadz, Bunda. Jadi betul ya kata Gurunda tadi, ajaran Paulus itu dia tidak pernah menyampaikan surat-suratnya itu ajarannya. Ajaran Paulus kan melalui surat-surat yang dia kirim kemana-mana. Dia tidak pernah mengirim ke orang-orang Indonesia. Jadi apa ya? Rumit ya memahami ajaran Kristen ini ya. Memakai nama Yesus. Yesus nggak kenal mereka. Ke Paulus. Ajaran Paulus bukan ke orang-orang di Indonesia ini Kristen di Indonesia ya. Ayo teman-teman, biar kalian tercerahkan. Biar kalian itu tersadarkan. Ya, beliau tadi itu sakit. Beliau tadi sakit itu ya, teman-teman. Orang dari Sulawesi sakit dia. Jadi, dari Semalakama kan. Sebab salah mereka, teman-teman. Andaikan mereka mau belajar secara betul-betul belajar, pasti dia akan bersyahadat. Karena Rasulullah sudah jelas pengajarannya.
Sudah jelas apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Bunda Nora turun. Udah jelas ajarannya. Litubayyina linnas wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Sangat jelas loh. Kalau kita masuk belajar tentang Bible tuh aduh. Makanya teman-teman, karena kebingungan mereka itu banyak denom, ribuan denom. Setiap kepala itu menafsir sesuai dengan apa yang isi kepala mereka, di pikiran mereka. Karena kenapa? Perjanjian lama mau disatukan dengan ajaran manusia di perjanjian baru berserta dogma doktrin kan. Ayo teman-teman, ada Gurunda Ustadz. Nggak ada, OT-nya di sebelah juga si Karyadut sama si Kodok Bunting. Aduh, masa cepat sama orang kayak gitu. Karyadut untuk sementara di backlist dulu ya teman-teman ya. Di room saya nggak bakal dinaikin ya si Karyana ini. Nggak ada ilmunya juga, nggak mengedukasi kita lah. Oke, jadi nggak usah diinin. Karyana, Darni sama pendetanya itu, pendeta Rahmat itu kan Advent. Advent itu bertolak belakang dengan ajaran Paulus. Sementara Paulus itu dirasulkan tuh. Kontradiksi. Advent itu taat dengan hukum Torah. Sementara ajaran Paulus udah mengubur hukum Torah, bahkan hukum Torah dianggap sampah. Mana dong? Ayo. Ustaz, Tuhan kok jejer 3. Bunda Nora ada dibuat naik, Bun. Kita juga nggak bisa terlalu ini teman-teman. Kita nggak boleh juga monolog. Ayo. Yang ada itu sekarang sisa-sisanya itu yang ya sejenis gumasa. Saya yakin ya Kristen-Kristen yang mau berpikir setelah menyimak diskusi-diskusi pasti mereka sedikit banyaknya itu mulai berpikir, mulai kritis. Oh ya, yang merasa bisa berdiskusi naik yuk. Ada Gurunda, kalau ada Kristen tuh silakan. Apa mungkin mereka kemarin ketakutan ya dengar Gurunda marah? Ya wajar lah marah kan. Mereka tuh seolah-olah mengolok-ngolok loh. Dikasih penjelasan ketawa. Aku aja kalau ada di dekatnya aku tempeleng. Kasih penjelasan tentang Islam ketawa. Bunda, aku bukan moderator. Ada Bunda Nora, naik Bun. Ayo teman-teman Kristen. Narasi Ki, Bang Di. Takut Kak monolog Saya tuh lebih hati-hati sekarang. Bernarasi.
Ih, jangan ke bilang ku suruh ki anu tarasi, bernarasi ki. Oh, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari di bulan suci Ramadan ini tinggal tersisa setengah ya. Mari kita memperkuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya, tentu lebih banyak introspeksi diri. Apa yang pernah kita perbuat, kalau kira-kira salah ya dibetulkan. Kalau yang sudah ada ya dimantapkan. Mengenai diskusi lintas agama itu tidak dilarang. Bahkan kita harus wajib menyampaikan kebenaran Islam itu kepada seluruh umat manusia dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara memaksakan. Wajib juga sebagai orang yang beriman itu mencegah kepada hal yang mungkar dengan kemampuan yang terukur tentunya. Jangan sampai konyol. Kalau mampu dengan kamu bisa memberikan kebijakan seperti kamu seorang gubernur misalnya, bupati, wali kota, kamu bisa membuat perda supaya apa? Mencegah kemungkaran itu. Karena pemimpin ini nanti di kemudian saat nanti di kehidupan yang lain, di akhirat dimintai pertanggungjawaban apa yang pernah telah berbuat waktu dia memimpin gitu ya. Apakah dia membela agamanya atau hanya mementingkan jabatannya atau hanya mementingkan gimana hidup di dunia ini dengan nyaman, dengan pengawal-pengawal begitu megah dan seterusnya. Kalau nggak sanggup lagi untuk itu, ya dengan speak seperti ini, berbicara, saling menyampaikan di area publik, ya tentu jangan sampai melanggar hukum. Yang paling nggak bisa misalnya ya cukup dengan hatimu kalau nggak sanggup. Ustaz Gusmit Pak nanti bisa menjelaskan itu teman-teman. Jadi diskusi lintas agama itu boleh-boleh saja. Boleh kita saling sharing satu sama lain. Dengan demikian nilai positifnya pasti ada. Tapi harus piawai, harus menjaga emosional, jangan sampai kita juga berbalas pantun kalau mereka misalnya berkata kasar, ya lebih baik diturunkan saja. Makanya Komal ini kenapa sepi teman-teman? Karena kami tidak membiarkan Komal ini menjadi arena tawuran, saling hujat menghujat. Kira-kira begitu edukasi saya, semoga tercerahkan. Sisa tinggal kurang lebih setengah di bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak amal ibadah kita. Semoga menjadi nanti apa? Apa? Bekal kita di kemudian hari nanti. Amin. Itu kira-kira dari saya. Ini ada call grup, saya respon dulu ya. Lanjut. Martin, Kristen, saudara. Iya, iya. Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bang? Ini ada saudara kita, mantu dulu Bang Juma, mau mualaf dia. Alhamdulillah. Di mana Mana Bang? orang? Jadi, Bunda Mira, Emira, thank you. Bentar Bunda Rahma, bentar Bunda Rahma. Ya kenapa Bang Yaumul? ini belum bisa apa ini live ini? Belum bisa Belum live bisa open gimana? cam. Belum bisa open cam. Iya, belum bisa on cam. Iya, betul. Siapa yang mau mualafnya Bang? Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Ada Ngobrol itu sama saya. kita ini baru tompul. Boru Tompul mau mualaf. Orangnya ada di mana Bang? Ada di samping saya ini, Pak. Oh di samping Bapak. Bapak belum bisa on cam. Pak dicatat dulu nomor WA saya bisa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu Pak Waalaikumsalam Usugi itu. warahmatullahi Tadi ku telepon dia tadi Pak Usugi. Oh Saya iya. ini tentang Oh udah di Padesugi. udah ini konfirmasi ke saya. Kebetulan beliau ini
kades dari tetangga desa gitu. Masya Allah, kepala desa ya kades itu. Dulu saya Ya. camat di situ cuma dipecat. Dipitnah saya disangka ngahamilin 10 biarawati. Boros Iya, beliau mau mualaf. Ini yang cewek ini Pak ya, Iya, iya, betul, betul Pak Ustadz. yang pakai kaos hitam. Iya, 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 iya. Iya. Oh iya ya. Pak Kades sudah bisa ini open cam belum? Belum, Belum ya? belum. Belum. Gimana Bang Kian Santang? Saya masih ganteng, gak gimana-gimana. Enggak. Maksudnya gimana? Atau Pak? ini, atau saya telepon, nanti syahadatnya apa video call-nya lewat WA gitu gimana? Nggak bisa, sekarang nggak bisa kayak gitu Pak De. Kita harus real sekarang. Kita harus real, biar nggak ada pitnahan-pitnahan, biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pak De kirim dulu KTP sama kartu keluarganya ke grup, kirim Belum ke grup. dikasih. Harus, itu wajib. Sekarang wajib itu. Pokoknya dari kemarin-kemarin juga sebenarnya wajib itu. Kirim dulu KTP, kartu keluarga, foto selfie. Kalau ada surat cerai, kirim surat cerainya Pak. Kalau ada. Dia masih gadis, masih gadis, Oh, gadis. dia masih gadis. Oke. Modus ini akan modus. Kakak nggak ada, KTP aja yang ada. Ya udah Jadi KTP dia aja ini- nggak apa-apa. Dia ini merantau sebatang kara, jadi singgahlah di keluarga kawan. Jadi datanglah ke rumah memohon bagaimana cara memualaf. Jadi rencana saya naik kemari itu dikasih pencerahan pengertian dulu tentang masalah bagaimana lah interogasinya gitu loh. Kalau dia kan sebatang kara, dia perempuan. Kalau saya sebatang berkarat, berkarat. Iya, udah lama nggak dipakai, makanya berkarat sebatangnya. Pusing. Ya, Pak Kades itu dikirim aja dulu apa KTP-nya ke saya. Kalau bisa sama tanda tangan di atas kertas putih ya. Kalau enggak dibantulah dulu untuk kawan-kawan dulu untuk apa nih ya, di follow, Untuk di follow oh ya, follow. bisa, Ya. supaya bisa Di follow dulu teman-teman. Saya gedein ya, Pak. Saya gedein Pak. Iya, iya, Apa? iya, iya. Mau nggak digedein? Emang bisa kayak Pak Erot. Ke Mak Erot kalau pengen digedein Bang. Silakan di tab-tab layar posting ulang, share-share, laporannya digas dan di follow-follow ya akun Pak siapa ini Yaumul, Pak Yaumul, biar bisa open cam dia. Pak punya akun lain nggak Pak selain akun yang ini? Nggak ada. Bapak tinggal di mana sekarang? Tetangga sama Pak Ustadz Sugi di Riau, di Siak. Kalau tetangga mah ya samperin atuh ke Pak Samperin Sugi, gimana? Orang jauhnya sekitar 25 kilo. Samperin kan apanya? ada anggota Pak Sugi di sana bisa nyamperin. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ya udah di follow-follow aja teman-teman. Di follow-follow aja. Ya kawan-kawan semuanya ada 1.200 orang ini mohon bantuannya ya. Untuk saudari kita yang mau mualaf. Ini kebetulan alhamdulillah tetangga desa beda kecamatan. Mohon di follow ya, Pak Yaumul ini. Insya Allah dengan kita memfollow Pak Yaumul, kita termasuk orang-orang yang peduli akan dakwah ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Silakan supaya di kita share-share punya ke kesaksian yang baik. lain teman-teman. Ya, silakan di share-share ke yang lain, komen di room lain untuk datang ke sini hanya untuk memfollow Pak Yaumul. Ayo kekompakan kalian mana tunjukkan ya, teman-teman muslim. Tunjukkan biar oten-oten pada kejang-kejang ya melihat 1/4 jam Komal ini ya. Kita kasih waktu 1/4 jam. Ayo berlomba-lomba dalam Ya. kebaikan. Pak Silakan. Yaumul ada nggak? Itonya ada nggak di situ Pak Yaumul? Ada. 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 Coba kasih dulu ke itonya. Ngomong aja deh. Iya Pak. Jangan manggil bapak, manggil adek aja, adek. Adek, ya Abang, adek. abang. Adek. Kenapa mau mualaf? Memang mau pikiran masuk Islam Pak. Ini beliau nih. Sejak kapan? Oh iya itu.
Sejak kapan? Sejak kapan? Ceritakan aja hatimu deh. Memang mau pikiran masuk Islam, Pak? Iya, sejak kapan? Sejak kapan maksudnya, Dok? Pacarnya Islam enggak? Gara-gara pacarnya Islam enggak? Enggak, Pak. Oh enggak. Nggak punya pacar? Nggak punya pacar? Sama kalau gitu. Pade tanya-tanya dulu, Pade. Kalau boleh tahu baru tinggal di mana? Tinggal berbaring, Pak. Oh di Bari-Bari. Kalau saya tinggal di Dayun, sebenarnya nggak jauh juga sih, paling sekitar 20 kilo ya kalau udah di sini ya. 25. Ya, saya di Dayun. Jadi kalau ada apa-apa bisa datang ke saya, boleh lah. Ya, untuk saudaraku sekalian silahkan di follow. Ada 1.300 orang ini. Masuk Kristen semua 1.300 orang, jadi nggak mau follow. Yang merasa Islam follow. Rugi kalau nggak follow. Yang nggak follow oten berarti ya Bang Yan Santang ya. Udah Bang, Enggak, dia Bang. muslim semua. Insya Allah muslim semua, Pak Dek. Yang OT-nya paling beberapa orang, cuma nonton doang. Itu pun jadi CCTV. Nggak mau minta naik, terus dijambak juga nggak mau OT-OT. Tapi nggak apa-apa, mereka mungkin pengen belajar dari Bang Juma. Banyak loh teman-teman Kristen yang pengen belajar banyak dari Bang Juma, itu banyak, bukan 1-2, banyak banget. Serius, banyak banget. Malahan kata Bang Juma tadi juga ada yang nge-DM ke Bang Juma, padahal bagus itu debatnya, cuma teman-teman Kristennya pada ngibul, nggak mau jujur. Itu padahal Kristen itu yang nge-DM itu. Kayak gitu, Pak Dek. Makanya ini bagus nih. Namanya Mbak siapa namanya? Tiska, Pak. Tisna? Tiska, Pak. Iska. Oh, Iska. Kirain Tisna. Cewek kok namanya laki-laki. Tiska. Ya, Tiska. Tiska ya. Umur berapa, Dek? Umur berapa? 21, Pak. Umur 21. Anak ini mah cucu saya berarti, Anak berarti ya, sama anak saya juga 21. Ya, Siapa mau jadi menantu saya, nggak apa-apa. Jadi menantu Pade. Iyalah, kan saya punya anak Boleh. gede. Oh iya, boleh tuh. Nah, boleh. Boleh. Nanti belajar Islam di sini. Mau jadi menantu saya? Ya udah. Ya, silakan di follow teman-teman. Ayo di follow. Ini berarti di bawah naungan Pade ya, tanggung jawab Pade ya, Pade. Siap. Ya. Itu KTP-nya udah dikirim belum? Udah dikirim belum? Belum. Tolong Kirim dipoto dulu. dulu. Oh, ini. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, cuma tanda tangan di atas kertas putih. Jangan di atas kertas yang bergaris ya, di atas kertas apa? HPS. Ya, APS. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance, dibuka WA-nya Pak Dance. WA. Oh, WA-nya dibuka Pak Dance. Oh iya. Tanda tangannya. Ada, udah? Tapi saya ini pakai, nanti sebentar ini saya pakai akun ini. Nggak apa-apa, dilihat aja dulu WA-nya. Terjeda paling sebentar, ngelihat WA doang. Itu rezeki Pak Dance, rezeki. Pak, saya nggak pandai baca tulis gitu. Pak, saya nggak pandai baca tulis, Pak. Saya keluar dulu, nanti saya naik lagi. Iya Pak Dance ya. Itu tanda tangannya seperti yang di KTP itu. Bikin aja kayak gitu. Pak Sugi, Ya. dia nggak pandai tulis baca. Lah itu tanda tangan Bukan. siapa yang bikin di KTP? Tanda tangan doang Pak, bukan nulis Pak. Tanda tangan doang. Tanda tangan aja. Iya, tanda tangan aja. Ya, oke, siap. Aku turun dulu kalau begitu ya. Loh, kok turun? Kok turun? Biar di sini aja Pak, biar apa? Di follow orang-orang ini. Emang udah bisa? Ini kan udah di follow ini, diikutin tuh pengikut Bapak sekarang itu udah
Berapa ini? 300. 385. Oh, Di sini masih aja biar di follow. Nanti kalau nggak di follow nggak bisa open cam nanti. Iya. Ini masalahnya cantik loh. Ya makanya itu saya minat supaya jadi menantu saya. Iya, iya. Tanda tangan Bang. Di foto. Mana coba Pak De lihat fotonya coba. Mana Ya, lihat? saya sudah buka tadi WA. Anda yang kirimkan sesuatu pada saya. Udah, ya udah. Udah. Dari Fendi. Kok Pendi? Dari Fendi yang mengirimkan. Kok Pendi sih? Fendi. Saya. Oh ya. Oke, thank you. Ya, alhamdulillah. Emang baru ini nggak pernah sekolah kalau nggak bisa baca tulis. Jadi ceritanya begini Pak Ustadz. Dia ini merantau entah kemana-mana, seakan-akan tidak diperdulikan orang tua dia katanya. Jadi sampai-sampai dia pun sakit katanya, nggak ada juga yang ngurus. Jadi terkatung-katung lah dia ini sekarang ini. Lah, makanya itu tadi ini saya serius loh ya. Saya serius kalau dia memang mau alap gitu kan. Daripada hidup terkatung-katung, mau nggak jadi menantu saya? Mau? Yang jelas maulah kalau ganteng katanya. Woi ganteng lah anakku, gimana nggak ganteng? Kayak bapaknya gitu. Bapaknya aja ganteng kayak gini, masa anaknya nggak ganteng, ada aja. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kalau fitnah itu jangan berlebihan dong Pak De. Aduh Pak De. Oh diri sendiri difitnah Pak De. Kata kawan di bawah sudah bisa on cam, macam mana ceritanya nih? Turutin aja nggak apa-apa. Kalau Belum menurut Pak, saya belum. nggak bakal- Dia belum harus bisa 1000 kalau menurut Pak, saya. baru bisa on cam itu harus 1000. Belum bisa akses live, diperlukan banyak lagi untuk apa? Followernya. Iya, belum Itu tanda tangan bisa. udah dikirim Pak Ustadz. Oh ya, saya kirim ke grup bentar. Walaupun turun dulu baru naik tetap nggak bisa kalau belum 1000. Nggak bisa, sekarang nggak bisa, mah. harus 1000. Nggak bisa. Kayak nggak pernah main TikTok aja kawan-kawan ini. Jangankan turun dulu ya, dihapus dulu TikToknya terus download lagi, terus jual HP-nya tetap nggak bisa. Udah beberapa kali loh kayak gitu tuh, udah beberapa kali. Bang Juma mana Bang Juma? Ada. Ini Pak Kian Santang ini kan? Iya betul. Ini sekalian umumkan dulu kalau ada mau ingin berdonasi untuk beli perlengkapan dia. Oh, saya belum siap Pak untuk nikahi dia Pak. Ke yang lain aja dulu ya Pak ya, jangan ke saya. Belum siap Pak. Saya belum siap. Ya nanti dari API ada itu Pak, kalau memang apa yang dibutuhkan, misalnya untuk keperluan sholat, buku-buku, nanti dari API ada itu. Nanti sekalian bisa saya kirim langsung ke tempat Pak Kades. Saya kan belum pernah ke sana. Iya. Sekalian nanti silaturahmi ya. Janji melulu Pak Ustadz. Insya Allah lah kapan-kapan. Tahu lewat-lewat gitu aja aku di Dayun. Iya, itu pun nggak mau mampir. Ayo kawan-kawan di follow. Mohon bantu kawan-kawan Ya, follow mohon dibantu. akun Ya Umul. Tapi video call bisa lah Bang Kian Santang, video call aja kalau memang ribet. Usahakan dulu, Pak De, usahakan dulu dalam waktu 15 menit ini, usahakan dulu dia follow-follow. Teman-teman tolong ya 1,6 ini di follow nih Pak Yaumul ya. Saya gedein dulu Pak Yaumulnya, tolong di follow-follow teman-teman. Silakan nih Pak Yaumulnya. Lurusin dulu sampai 1000. Ini baru berapa nih saya cek ya. Ini baru 491 ya. Ini setengahnya nih. Kalau masuk 900 ini setengahnya ini. Cuma 400 ini, 600 lagi. Kalau misalkan di sini emang yang 1000 ini oten, tolong di-share ke room lain dong. Ke room lain di-share suruh ke sini untuk follow aja. Ya, untuk follow aja biar di-follow ya sama teman-teman yang lain. Habis itu silakan keluar lagi gitu untuk nonton lagi di room sebelumnya. Untuk follow aja ya. Silakan follow semua yang di atas follow. Jangan lupa loporenya digas tuh. Aduh, loporenya digas. Ya izin 1 menit ya tadi. Silakan Pak Danja.
kalau tidak salah ada yang ingin mualaf begitu ya? Iya itu. Ya, gini ya. Kan Kristen itu ya memiliki standar, yakni Yesus sebagai junjungannya. Nah, kalau mualaf itu bukan berarti telah tinggalkan Yesus, tidak. Dan Kristen itu kitab sucinya Bible. Ketika mualaf juga tidak meninggalkan Bible. Tetapi semakin ya memahami Bible dan semakin meyakini Yesus, itulah Muslim, menjadi pengikut Yesus yang sejati. Mari kita bahas sedikit ya, cuma 1 menit saja, tidak lama. Ya, izin host ya, boleh? Lanjut Pak Dance. Ya, gini ya. Lukas pasal 2 nomor 21, Yesus disunat. Muslim disunat, jadi pengikut Yesus. Matius pasal 4 nomor 2, Yesus puasa. Bahkan Musa berpuasa. Muslim berpuasa, ini bulan puasa. Ini aja pun belum daftar. Selanjutnya, ya, Yesus masuk sinagog. Ya, Di mute dulu Pak Kades. Yahudi, kalau masuk sinagog, ya sebelum masuk sinagog, basuh kaki, basuh tangan. Nah, sama dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Jadi Muslim bukan berarti telah tinggalkan Yesus. Tidak. Justru semakin meyakini Yesus sebagai junjungan dan Tuhan. Tapi bukan Tuhan, bukan sesembahan. Semakin mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya. Yesus mengajarkan Yohanes 17 nomor 3, mengenal hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Al-Quran dengan ajaran Yesus searah, dirinya adalah utusan Allah satu-satunya. Jadi ketika masuk Muslim, Anda menjadi Muslim, maksudnya Anda telah berserah diri kepada Tuhan yang esa. Ya, mengikuti hukum-hukum Allah yang esa. Jadi yang mualaf itu sudah berdasarkan kehendak Allah, telah berada pada jalan keselamatan. Itu dulu ya. Silakan lanjut. Ya, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan katsiran Pak Dance. Ayo teman-teman di follow dulu, baru 500 ya. Kalau di atas 1000, kelihatannya 1000 nih, itu sama gift. Follower yang masuknya cuma 500. Kalau nggak percaya, klik aja profilnya, itu baru 500 itu. Follower yang masuknya baru 500, belum 1000 guys. Ya, itu 1000 itu sama gift, dia setengahnya dia masuknya. Itu baru 577. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ini tadi ada ya mungkin dari umul. monitor. Nah, saya gedein gitu aja, saya gedeinnya. Silakan Gus Miftah. Ini mau mualaf, Masya Allah, luar biasa. Ya untuk Ya. akun yang baru kayaknya harus 1000 ya Pak De ya. Kalau Iya harus 1000 Ustaz. Emang. ayo teman-teman, follow teman-teman ya, biar kita on cam. Kemarin Kang Yan Santang yang katanya rencana itu, atau lain lagi? Lain ini masih tetangga jauh lah Pak, tetangga jauh Beda Pak ini. Ustadz sama saya. Oh beda lagi. Oh, Sekitar 20 kiloan lah dari tempat saya. Ya udah, ikutin nasihat netizen di bawah. Pak Yaumul keluar dulu dari TikTok ya, dari aplikasi TikTok keluar dulu, terus Bapak ke konter jual HP-nya Pak, terus pulang Pak, baru bisa open cam. iya, emang beda-beda teman-teman ya. Ada yang 200, kadang bisa, kadang 300. Saya juga banyak akun beda-beda itu. Tapi kalau yang baru itu rata-rata 1000. Kalau yang 1000. baru, iya rata-rata. Jadi emang dulu sih bahkan 200 juga pernah ya Pak De ya. 200 sudah bisa kadang-kadang dulu. 300 ya 350.
Gus Miftah, Pak Desuki dihandle dulu ya. Saya ada telepon sebentar aja, paling 30 Oke, menit. siap. Hai. Ya belum. Ya saudaraku sekalian, Anda follow aja kok berat sih. Padahal ketika kita memfollow, itu Anda mempunyai kesaksian yang baik nanti di akhirat loh. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Miftah itu. Dalam surah Yasin itu sangat jelas dikatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh, monggo tadi artikan Tat. Jadi iya, silakan Pak, disilakan Pak, dimonggo. Enggak apa-apa Pak. Ya, jadi nanti saudaraku sekalian, supaya kita mempunyai kesaksian yang baik, ya, jari-jari kita itu bersaksi, kita itu orang baik, maka follow, dengan cara memfollow ini Anda mempunyai kesaksian yang baik. Nanti Anda itu akan ditanya, mulut Anda terkunci. Ya, di situ dikatakan mulut Anda itu terkunci, nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Tangan Anda yang berbicara, betul ya Allah. Dulu saya itu tiap hari hanya dipakai main game. Itu jari-jari yang selalu takut game. Ada lagi jari-jari yang bersaksi, ya Allah, aku dulu selalu ikut dakwah ya Allah, memfollow ya Allah, mengikuti orang-orang yang berdakwah ya Allah. Kaki Anda jadi saksi, benar ya Allah, aku saksinya ya Allah. Mulut Anda nggak bisa ngomong. Makanya di situ dikatakan al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum kakimu, arjuluhum bima kanu yaksibun, itu yang akan menjadi saksi, tangan yang berbicara, mulutnya terkunci. Nah, supaya mempunyai kesaksian yang baik, maka gunakanlah kesempatan yang bagus ini dengan cara memfollow orang yang mau bersahadat. Anda mempunyai kesaksian yang bagus. Gitu aja kok susah banget nih kawan-kawan diajak follow nih, ya Allah ya Robbi. Masya Allah. Ya silakan buat teman-teman. Bahkan gini Pak D. Baru 700. Iya. Jadi kita ini kan disebut dengan umat pertengahan ya Pak D ya. Betul. Umat pertengahan dan juga menjadi saksi buat umat-umat yang lain. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan latakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan umat Islam ini menjadi umat pertengahan agar kalian itu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul baginda Nabi itu menjadi saksi atas perbuatan kalian sendiri. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti baginda Nabi, mengikuti Rasul, dan yang berbalik ke belakang. Kita ini ketika ada mualaf, ini kan bagian dari syiar gitu kan. Bagian dari syiar, dan apa beratnya untuk follow-follow, silakan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan follow, dengan tab itu menjadi saksi nanti di yaumil kiamah yang tadi diterangkan guru kita Pak Desuki. Yaumil kiamah di padang mahsyar nanti, yang dimana mulut kita terkunci, anggota badan kita, anggota tubuh kita lah yang akan menjadi saksi. Tangan kita digerakkan untuk apa? Untuk apa? Kaki kita dijalankan untuk apa? Mata kita digunakan untuk apa? Semua menjadi saksi. Mulut kita terkunci rapat, tidak bisa bicara. Dan apalagi ini di 10 hari yang kedua ya, atau pertengahan ini adalah berlimpahnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya.
dengan mendukung, mensupport orang menjadi muslim. Itu satu support dan dukungan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan fitrahnya Bang Yaumul ini, kembali sucinya juga fitrahnya kita juga, di mana 10 hari pertengahan ini adalah wa awsatuhu maghfirah, berlimpahnya ampunan. Mudah-mudahan kita sama-sama disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kesalahan kita kepada sesama manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan awaluhu rahmah. Yang 10 hari yang pertama adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah. 10 hari di pertengahan, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu adalah maghfirah, wa akhiruhu iskum minan nar. Dan 10 hari yang akhir adalah dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita sama-sama fitrah ya, dengan mendukung, mensupport saudara kita yang baru ini. Kita cek coba baru berapa ini. 200 lagi. Ya, 200 lagi teman-teman. Ayo kawan-kawan, 200 lagi. Ayo di follow supaya segera terlaksana beliau bersyahadat. Insya Allah dengan apa ya, memfollow Anda ini sudah termasuk orang-orang yang dihitung oleh Allah itu ikut berdakwah loh. Kenapa harus berat? Ini ada 1400 atau yang berapa ini? Sisanya oten. Separuhnya oten Sisanya gitu. oten. Sisanya oten ya. Sisanya Mungkin oten. kalau sisanya oten mungkin sih. Ayo, masa sisanya oten dari 1400? Ya, saya juga udah follow, teman-teman udah follow. Ayo kurang lebih 120 lagi. Cepetan. Nanti segera kita syahadatkan, karena menunda orang di dalam kekafiran walaupun 1 detik itu sangat berbahaya ya. Menunda orang mau syahadat walaupun 1 menit itu sangat berbahaya. Karena dalam waktu 1 menit itu kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi apa yang terjadi. Ayo kawan-kawan, disegerakan kawan. Kalau Anda nggak mau follow saya nggak apa-apa, tapi follow itu Pak Yaumul. Insya Allah malam ini di bulan Ramadan ini, ketika kita berbuat kebaikan, kalau di hari biasa dihitung 1, di bulan Ramadan dihitung 10. Begitu ya Ustadz ya? Betul. Berlipat Berarti, ganda. Masya Allah berlipat ganda. Apalagi yang kita tunggu? Yudha'afu liman yasha. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ada narasi misalkan ajruhum 'inda rabbihim, ya kan? Ada ganjaran di sisi Allah, itu adalah bonus. Artinya kalau bahasa sekarang sih door prize ya. Artinya di luar yang tertulis itu Allah melipat gandakan gitu. Dah, mana beliau turun? Bentar. Udah lebih 1000 katanya. Belum lebih 1000 tadi. Oke, coba kita cek Coba lagi ya. saya apa? Oh ya, udah 1000. Masya Allah, terima kasih buat teman-teman ya, 1000 lebih. Tapi belum bisa on cam. Coba gini, Bang Yaumul, coba gini. Coba dulu turun keluar TikTok dulu. Jangan sekedar turun, keluar TikTok dulu. Kemudian matiin TikTok, kemudian nyalain lagi TikToknya, kemudian baru masuk lagi. Dicoba dulu. Iya, coba dulu. Karena sudah 1000 lebih. Coba dulu. TikToknya keluarin dulu TikToknya. Ya, barakallah saudaraku sekalian, Masya Allah Anda hebat, semangat ya ketika mendengar orang mau syahadat langsung semangat follow. Masya Allah, terima kasih atas follow-nya.
telah memperlancar jalannya persahadatan. Subhanallah. Terima kasih saudaraku sekalian. Bang Zuma monitor. Bang Zuma. Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhi. Lanjut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau syahadat insyaallah bentar lagi. Belum bisa juga Pak Ustaz. Alhamdulillah. Hah? Belum juga. Belum bisa ya? Belum bisa? Iya. Belum mau. Loh, Assalamualaikum kan Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat panjang umur, rendah rezeki Bang Juma sebagai pembenteng kami, pembenteng Amin ya Islam. rabbal alamin. Ini saya antarkan satu dulu untuk Bang Juma dulu malam ini. Masya Allah. Masya Allah. Kebetulan Luar biasa. beliau kades ya, tetangga desa kades, dan alhamdulillah anggota API Riau juga. Ya Pak ya, anggota API ya. Iya, tapi belum nyampe sama aku kartu anggotanya. Oh, iya gampang itu nanti. Alhamdulillah beliau juga anggota API, kebetulan kades di daerah sini gitu. Alhamdulillah ini ada saudari kita. Marga apa? Baru apa, Pak Kades? Baru si Tompul, saya Marga Rahab. Baru si Tompul, beliau ini ingin bersahadat, ahi. Belum bisa open cam ya? Belum lagi. Cek satu, belum Pak, belum bisa Pak. Gimana itu Bang? Kok belum bisa? Kan udah 1000. Coba Bapak keluar dulu dari TikTok, dari aplikasi TikTok nih. Lestar HP-nya Pak. Aing can beres can naon ngomong geus keluar. Atau kalau nggak bisa nanti ada apa video call aja ya, biar saya video call ya. Assalamualaikum, saya nggak mau syahadat, saya mau dengerin. Masya Allah, Pak Arif. Assalamualaikum, bagaimana kabar Pak Arif? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya udah 1000 kok belum bisa. Ini kawan-kawan tadi 300 bisa, 500 bisa, ini 1000 aja belum bisa loh. Ade di mana tinggalnya tadi? Di Bari-Bari. Di mana? Di Siak juga? Iya, dari Dayun tuh ke arah Buton. Ya, hubungin itu aja teman kita di sana yang kemarin ketemu. Bapak lah, jangan saya lah, saya suka. Wah, nggak ada wewenang saya. Silakan Pak Arif nanti dihubungi. Ya, ya kebetulan dia ini sebatang kara gitu. Cewek apa perempuan, ahi? Setengah cewek, setengah perempuan. Woman Gurunda. Makanya saya bilang setengah cewek, setengah perempuan. Berarti laki-laki ya? Berarti laki-laki. Mana nih belum naik lagi Pak Kades nih? Pak Kadesnya yang mau syahadat? Orang warganya. Oh, warganya. Ya. Itu mau diangkat sama Pade Gurunda, mau dijadiin mantu katanya. Ya, daripada hidup terluntar-luntar di Batang Kara, nggak apa-apa, saya jadikan menantu, nanti saya bimbing juga keislamannya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak masalah. Tapi anaknya laki semua. Lah ya, anak saya laki semua, yang memualaf kan cewek. Oh. Gadis lagi kan. Iya. Umur berapa tahun? 21 katanya. Oh, Masya Allah. Biar punya marga, aku sekarang kan marganya si lobak hutang. Nah, siapa tahu nanti. Marga apa itu? Ada marga si lobak hutang itu Kak Bang Kian Santang yang bikin. Si tukang pinjol. Bukan Surabaya hutang, marganya Purba. Purba itu. Ayah Sugi itu Purba. Pura-pura Batak. Pura-pura Batak. Berubah. Tadi di Medan orang orasi juga ya?
mendukung wali kota ya? Di mana? Medan, Medan. Di Medan. Kan kemarin ada apa? Demo itu menolak itu kan, minta wali kota Masya Allah dicabut, udah kan. bisa open cam. Subhanallah. Tadi kan. mendukung wali kota tadi. Ada videonya nggak Spanduknya- Guru Nda? Mereka live tadi. Spanduknya lucu loh. Foto Mereka Guru Nda? datang bukan, mereka datang untuk mensamak kantor wali kota. Siap Pak Abi, habis lebaran kunjung katanya ke tempat beliau. Oh siap Pak Abi. Pak Abi ini termasuk pembina mualaf, pembina Pirio ya. Oh ini Oh, yang Masya Masya Allah. Beautiful. Orang Iya, Bandung ya? beautiful. Orang Jawa. Jangan terlalu lebay Batak. Pak De, nggak enak didengar. Batak. Batak. Marga Sitompul. Oh ya. Kenapa mau syahadat? Kenapa emangnya? Nah, itu Dek ditanya Bang Juma, Dek. Ya Pak. Iya, kenapa mau syahadat? Kenapa mau meninggalkan agamanya? Protestan ya? Atau Katolik tadinya? AKBP Pak. AKBP, Protestan. Protestan. Kenapa mau tinggalkan HKBP? Karena ya dari kecil Pak nggak tinggal sama orang mama Pak, nggak peduli orang mama. Tapi biasa ke gereja? Jarang Pak. Oh, terus milih Islam kenapa? Kan bisa pindah ke yang lain. Kenapa harus Islam? Kenapa meninggalkan agama BPKB pindah ke Islam? Maksud saya gitu. Kenapa harus Islam? HKBP Guru Nda kok BPKB kayak kendaraan Guru Nda? HKBP. Tadi bilang gitu. Bang. Pikiranku mau masuk Islam Pak. Karena memang Islam berasa lebih benar gitu ya. Iya Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nah ini sekarang kita tunggu apa lagi teman-teman? Nggak ada di apa aja langsung syahadatkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin abang-abangku semua, guru-guru semua, kita langsung syahadat ya. Ada ini bisa ikuti saya kan ya? Bisa Pak. Ya, ikuti saya. Bismillah Ar-Rahman 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 Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. yang lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu Allah ilaha illallah Illallah. illallah illa Allah Allah
wa ashhadu wa ashadu wa wa as wa as hadu hadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Lu. Rasulullah 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 Rasulu Rasulullah lah. Rasul Rasul Allah 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 ya. Aku bersaksi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan tiada Tuhan tiada Tuhan selain selain Allah Allah Allah, Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad Muhammad adalah Rasul utusan Allah, adalah Rasul utusan Allah 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 Tuhanku, Allah Tuhanku Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Rasulku, Nabi Muhammad Rasulku. Itu ada paksaan gak mengucapkan dua kalimat syahadat? Ada ini. Dipaksa tidak? Enggak, Pak. Mengakui Allah adalah Tuhannya dipaksa? Enggak, Pak. Mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dipaksa? Enggak, Pak. Ikhlas, betul-betul ikhlas? Iya, Pak. Sah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ya, terima kasih banyak Adinda Ananda Yaumul. Ya, Anda sekarang sudah menjadi seorang muslimah. Dekatkan diri kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti kajian-kajian, rajin, kemudian ke masjid belajar sama orang-orang yang pandai ilmu Islam, ya. Cari suami yang bisa menjadi pemimpin yang baik, mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat yang ingin mendoakan, waktu dan tempat disilakan. Insya Allah. Ya, saudaraku sekalian, mari kita doakan bersama. Tapi doa kali ini saya serahkan kepada Ustadz Miftah. Tafadhol Ustadz. Aduh, pade aja nih. Silakan. Jangan, Ustadz aja Ustadz. Masya Allah. Mohon izin guru-guruku, Bang Jumah dan Pak D dan semuanya. Oke, kita sama-sama doakan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya ukhtinal kiramah. Ya, alhamdulillah, ukhti sudah menjadi muslimah ya. Tolong aminkan ya, ukhti ya. Ketika saya berdoa, amin, amin, ucapkan seperti itu, ukhti ya. Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب اللهم يا مصرف القلوب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Silakan guru-guru ya. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Arif dulu, Pak Arif. Tafadhol Pak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa, Dek? Tiska, Pak. Tiska. Jadi bersyukur telah kembali, bukan masuk Islam ya, tapi kembali ke fitrah
Jadi kita ini fitrahnya adalah ya selamat Islam. Jadi bersyukur karena dari miliaran manusia adik kita ini dipilih oleh Allah, diberi hidayah. Itu patut disyukuri. Yang kedua, terus belajar ya. Jangan pernah takut salah kalau belajar. Yang Islamnya sudah lama pun masih sering salah gitu. Jadi terus aja belajar, cari guru. Mudah-mudahan itu di Pak Kades kan, nanti sementara di Pak Kades. Nanti Pak Kades kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami. Apa yang bisa kami lakukan nanti kita lakukan, karena kita umat Islam ini kan bersaudara gitu kan. Barangkali itu saja dari saya. Lanjut. Ya, baik. Mungkin dari Bang Handi, silakan Bang Handi. Oh, di mute. Pak Desugi? Ya. Oh, di mute juga. Ada, oke. Ya, jadi gini, baru si Tompul ya, setelah Anda masuk Islam, harus betul-betul belajar. Jangan hanya karena ingin dekat sama orang Islam, aku masuk Islam, supaya dekat sama orang Islam. Tidak boleh seperti itu. Karena jalan untuk menuju keselamatan itu hanya Islam. Tidak boleh hanya sebatas mulut saja, atau karena pergaulan saja, tidak boleh. Ya harus betul-betul saya masuk Islam, harus taat dan tunduk terhadap aturan Islam. Ya, sanggup ya adik ya? Nah, salah satunya nanti harus berhijab, ya kan? Harus berhijab, belajar, sholat. Nah, di situ siapa yang bisa dimintain untuk mengajar, nanti biar Pak Kades yang ngurus di situ, insya Allah Pak Kades tahu itu. Kalau ada ustadzah di situ mohon dibimbing Pak Kades. Terus jangan lupa habis ini mandi wajib, ya mandi wajib itu seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terkena air. Doanya mudah saja karena belum tahu bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Aku niat, diingat ya, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Kalau nggak bisa bilang Allah boleh, Allah L-nya double ya. Kalau belum bisa Allah boleh. Ya tapi nanti saya belajar. ajarin mandi besarnya Pak Dek, nanti saya ajarin. Tenang itu, gampang itu. Ya mandi besar, ya terus apa lagi? Ya itu sih. Untuk wanita, fikih wanita memang saya kurang menguasai. Ya itu yang penting itu aja dulu, mandi besar, habis ini mandi seluruh tubuh terkena air. Begitu Dek. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Monggo. Baik, silakan Pak Dance mungkin mau menambahkan. Oh, nggak ada. Bang Handi, udah monitor Bang Handi? Oh, Pak Dance ada. Iya, silakan. Telah menyebutkan dua kalimat syahadat, mengakui Allah satu-satunya dan Muhammad sebagai utusan Allah. Anda telah menjadi muslim. Muslim artinya berserah diri saat kepada Allah. Maka muslim tentu melakukan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itulah sebabnya saran saya, Andi harus banyak belajar. Rileks saja, pasti Tuhan yang akan tuntun. Ya, di antara jutaan umat manusia di Indonesia ini, Anda salah satu yang dipilih oleh Allah. Ya, itulah sebabnya Anda sekali lagi saya katakan biar banyak belajar. Islam itu adalah gudang ilmu. Anda masuk Islam, Anda belajar mulai dari huruf-hurufnya, lalu belajar 7 ayat Al-Fatihah, itu yang terutama. Ya. Dan yang lain itu pasti menyusul. Saya tidak banyak memberikan saran, itu banyak guru-guru saya yang ada di sini. Oke, lanjut tuan guru. Siap. Mungkin Bunda Rahma nggak ada yang mau disampaikan, Bunda Rahma? Oke, nggak ada. Bang Handi, tapadol Bang Handi sebagai humas di API. Bang Handi. Lanjut dulu, lanjut. Aku ada ini, lanjut.
Siap. Nggak ada ya? Besok mulai puasa dek ya. Iya, Pak. Sebisa-bisanya. Misalnya belum kuat 1 hari, setengah hari boleh. Ya diawali, yang penting di latihan dulu. Tapi nanti kalau sudah kuat ya, misalnya puasa ini nanti yang bolong itu berapa? Hitungannya mulai besok. Kemarin nggak dihitung karena belum Islam. Mulai besok dihitung. Ya misalnya besok kuat setengah hari, besoknya lagi jam 3, besoknya lagi jam 5 misalnya kan. Nah itu tetap belum dihitung 1 hari. Nanti di luar bulan Ramadan bisa dibayar di hari yang lain dengan cara berpuasa berapa hari yang ditinggalkan itu. Begitu ya dek ya. Mulai puasa besok. Nggak apa-apa, Begitu. belajar aja dulu, belajar. Ya belajar. Udah Nggak disunat langsung belum, Dek? dituntut. Belum ya? Udah. Sunat perempuan itu nggak wajib. Oh, oke. Udah punya ini belum? Peralatan sholat? Seperti mukena, sajadah, belum punya ya? Belum, Pak. Nah, belum. Tolong Api persiapkan untuk saudaraku yang mau infak untuk mualaf bisa melalui Api. Ya nanti dari Api berapa? Nanti biar rumahnya jauh dari Pak Kades. Jauh. Jauh, Pak. Jauh. Iya, Pak. Tapi di Bari-Bari juga tinggalnya atau di kilo berapa itu? 25. Iya, di kilometer 25. Kilometer 25. Siap. Tinggal dengan siapa Pak Kades dia nih Pak Kades? Jadi begini ceritanya tadi, Pak. Waktu maghrib. Pak Kades jangan begini ceritanya kayak Oten, jadi begini. Jadi pada tadi tadi maghrib datang chat melalui orang rumahku, ibu ini kan gitu. Ada ibu dari kilometer 25 lah
rumahnya itu. Ada mau mualaf ini katanya gitu. Jadi kupanggil kemari. Jadi setelah kemari, ya betul-betul niat dia mau masuk Islam. Memang awal pun baru tadilah kenal sama dia. Baru inilah kenal gitu. Jadi rencana saya mau kutahan ini di rumah saya dulu. Arti kata untuk dikasih bimbingan dari orang rumah saya. Dan juga untuk besok mungkin dibelanjakan juga sebagai baju-baju dia kan. Itu baju-baju muslimnya gitu. Pak Kades nanti DM alamat atau WA alamat ke Pak Desugi, alamatnya dikirim ke saya nanti ya. Iya Pak, ya Pak, ya Pak. Desanya Itu KTP tadi sudah diapa, tapi alamat saya sebetulnya berbeda dengan KTP dia itu. Iya. Ya, alamatnya Pak Kades saja Alamat kirim ke Pak Kades saya. saja. Iya, alamatku aja nanti ku kasih nanti Pak. Iya, iya. Siap. Jadi sebetulnya ada sih bimbingan dulu kan ada pernah saya bilang sama Pak Ustadz Sugi itu ada mau bikin mualaf center kemarin di sini. Itu nggak jadi. Jadi terakhirnya sekarang ini ada bimbingan mualaf setiap hari Kamis. Nanti Pak Sugi nanti di situ aja datang nanti. Hari Kamis ya. Hari Kamis kadang hari Selasa. Itu program yang sudah kita buat. Ada beberapa mualaf di sekitar 12 orang kalau nggak salah, Pak. Masya Allah. Jadi 12 orang. Siap, siap. Ya, misalnya ada acara gitu langsung aja Pak Kades bisa datang enggak gitu kan. Insya Allah kalau diberitahu datang saya. Itu malam. Bisa, sudah jelas pasti bisa. Saya gurunya kok. Kalau nggak bisa Pak Desugi datang, Pak Kades dijemput paksa aja. Enggak. Itu kajiannya malam, Pak. Siang Pak, siang. Oh, siang, siap. Pak Desugi lagi banyak proyek PLN dia. Yang kedua Pak Kades izin kalau mau menahan anak orang tolong dibuatkan surat penahanan. Yang ketawa tuh di belakang. Itu rencana sekarang di tempat Pak Kades saja beliau. Ini rencana saya nih, tapi ada pula nih kawan dia anak gadis. Ya butuh kawan satu kamar dia. Jadi ini yang jadi masalah ini. Siap. Kirim aja Bisa alamatnya. ditahan dulu di sini. Ini Siap, memang Pak Kades. Kirim aja alamatnya nanti saya meluncur, Pak Kades. Siap. Iya, Pak. Siap, kirim aja alamatnya nanti saya meluncur. Yang santang ini mau ada maksudnya nih. Emang nggak berani tidur sendirian? Ini ya namanya anak gadis mungkin tahu sendirilah lewat cowok yang baru sudah ini dan itu. Nah, kan gitu. Iya. Maklum aja lah kita, Pak. Nggak usah kita campuri lagi. Nah, itu yang ngantar ke situ siapa? Yang ngantar ke sini ada Bapak ini, ini Bapak ini sama orang rumahnya. Jadi Bapak ini asal dari Kalimantan, jadi kerja di sini dia. Berarti tinggal di rumah Bapak sekarang? Sekarang di rumah saya, jadi di rumah Bapak inilah nih sekarang jadi anak angkat dia lah ini sekarang nih, Pak. Kalau nggak salah Bapak ini, kalau nggak salah Bapak ini namanya Pak Sarul ya, bukan Pak Sarul. Masya Allah. Ini istrinya, Pak. Yang ini istrinya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau orang rumahku jangan ditengokkan ya, Pak. Nanti itu Pak Kian Santang itu yang lain-lain aja itu. Iya, insya Allah saya berkunjung kapan-kapan lah. Dalam waktu dekat nih, insya Allah bisa berkunjung ke sana. Nanti malam hari Selasa kalau nggak salah hari Selasa nanti Pak ini kalau acara ini bisa Bapak datang nggak kira-kira? Selasa ya. Udah saya sampaikan sih sama dari Basnas Kabupaten. Kan orang itu bimbingan langsung dari sana ini, Pak. Insya Allah bisa hari Selasa ya. Nah, jadi pernah saya bilang ada sebagai kita Pak guru kita jago edukasi apologet kita juga saya bilang gitu. Aku sampaikan sama dia bisa katanya kemarin tuh Pak. Cuman waktu Pak Sugi yang janji-janji melulu. Pak Kades, tapi kalau Pak Desugi nanti datang Pak Kades, nggak usah lah kasih amplop kalau mau pulang nggak usah. Dikasih pun nggak apa-apa.
Nggak perlu amplopnya, isinya Pak Kades maksudnya. Ya alhamdulillah di sini Pak Kades seperti Pak Arif ini, beliau ini kebetulan ya orang pemerintahan lah, anak buahnya di Siak banyak, insya Allah nanti ditugaskan ke sana nanti dari Kejaksaan Tinggi ya Pak Arif ya. Jangan nyebut merek lah. Allah. Ya. Insya Allah nanti datang. Ya makanya nanti alamatnya Pak Kades itu dikasih aja ke Pak Desugi. Dari Siak jauh nggak Pak Kades? Kalau dari Siak dekat Pak, lebih udahlah. jauh ke Dayun. Aman lah itu. aman Insya Allah nanti ada teman-teman berkunjung ke Pak Kades, nanti temuin sama anaknya, ya kan? Iya. Kalau bisa ada ini nanti saya coba dulu, saya tahan di rumah aja lah. Iya. Untuk sebelum dia pandai untuk apa dulu kan gitu. Jangan ditahan bagus, anak orang Pak Kades. Kalau ditahan ada surat penahanan loh. Ya dimusyawarahkan dengan Bapak siapa namanya yang sekarang ditumpangin itu? Pak Erwin. Oh Pak Erwin. Nah, gimana Pak Erwin? Diperbolehkan nggak sementara tinggal tempat Pak Kades biar dibimbing keislamannya? Ya kalau saya sih boleh aja, cuma tergantung dari anaknya ini aja Pak lagi. Oh siap. Ya. Nah itu dimusyawarahkan lah baik-baik. Kalau saran saya memang bagus di tempat Pak Kades. Nanti ketika ada kunjungan itu Pak Kades nggak perlu kesana atau menunggu gitu kan, biar aja di situ dulu. Ya. Iyalah Pak. Ya siap. Ini anak adik kita ini masih sekolah apa udah selesai sekolahnya? Dia nggak lagi sekolah Pak, nggak dari kecil memang nggak sekolah. Oh, Belum bisa baca tulis Pak Arif. ikut bapak Iya, dari nggak umur bisa berapa? baca tulis. Ikut Pak Erwin dari umur berapa? Baru 1 bulan ya Pak. Oh, iya. Pokoknya dia nggak bisa baca tulis gitulah Pak. Ya udah. Ini masih ada ya nggak bisa baca tulis ya. Ini tanggung jawab kita, nanti kita sekolahin lah, dipaket lah. Apa namanya? Paket C apa paket apa itu? Paket C Pak. Iya. Paket A dulu. Oh, SD ya, A dulu ya. Iya, ada paket A, paket B, paket C. Oke. Ya. Pak Kades nanti disekolahin, nanti kita fasilitasi lah, kita bantu fasilitasinya ya. Sekolahin. Sedaya mampu kita sebagai kewajiban kita Pak, wajib lah. Siap. Tergantung dia lah nanti. Iya. Paket C itu sudah bisa ambil SIM C ya. Ayo teman-teman yang ingin bersedekah, yang Bercanda ingin Pak berinfak, Kades. silakan. Jangan terlalu serius Pak Kades. Bercanda. Tapi saya sebagai Humas Sapi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Kades ya, yang begitu keimanannya mantap di sana, bukan lagi mengurusi umat secara keseluruhan dari segi pemerintahan, tapi dari segi agama. Pak Kades number one. Kalau Pak Kades begini seluruh Indonesia nih cakep nih. Masya Allah. Anggota Masya API Allah. Bang Andi. Pak Kades ini anggota API Riau. Iya, itu Jadi kan saya maksud. Pak Kades kan ada abdesi itu. Pak Kades masuk abdesi nggak? Masuk abdesi di kabupaten Pak, tapi kecamatan tidak. Iya, itu disosialisasiin api itu biar semua kades sama polanya dengan Pak Kades nih. Waduh, mantap tuh. Biasanya itu kalau Pak Sugi selalu komunikasi kami selalu, kayak kemarin kami ada dipanggil dari kejaksaan tentang masalah aliran-aliran sesat yang ada di kampung masing-masing. Jadi termasuk salah satu Pak Ustadz Sugi itu yang dibahas di kejaksaan sana kemarin itu. Waduh, dibayar juga saya. Dilaporin siapa Pak De? Udah DPO ini, DPO. DPO Pak De. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin saya terangkan tentang masalah Ustadz Sugi. Itu bukan termasuk LDI kalau nggak salah ya, yang mau dibahas.
Dikira saya LDII gitu. Iya, benar. Allahu Akbar. Kita teman-teman kita dukung Pak Kades ya, semoga bisa menjadi Kades seumur hidup di sana. Amin. Nggak usah 2 periode deh, seumur hidup. 1 periode aja lah. Camat periode lah jadi dulu, camat. 2 periode. Oh, Capek, berarti capek. nama saya udah masuk ke pemerintahan juga ya? Enggak, cuman ajarannya aja kemarin di sana. Ada yang mempelajari Alkitab katanya di Dayun, katanya gitu. Kalau nggak salah ada 4 orang, kalau nggak salah Pak Sugi ya, ada 4 orang ya. Keluarga-keluarga katanya gitu. Itu laporannya. Di Dayunnya ada 4 orang yang mempelajari Bible. Iya, benar. Saya nggak tahu malahan siapa aja ya. Ya Pak Desugi istrinya mana yang 4 orang itu pas. Betul. Ya. Jadi ketepatan itu kasih intel jadi apa dari kejaksaan itu dia orang apa juga orang Kristen juga. Jadi mungkinan ada saksi Yahova itu katanya gitu. Itu yang memanggil kami kemarin di sana. Orang Kristen juga loh yang mengapakan, yang peduli dengan itu aliran sesat itu. Oh, berarti yang menyangka Pak Desugi aliran sesat itu oten gitu, bukan Muslim gitu. Karena belajar Suruh ketemu saya aja itu yang nyangka saya yang otennya itu. Nah, cuman itu aja fokus pada satu yang kemarin yang apa itu aliran yang LDI yang tanda tanya. Saya nggak kenal nggak ikut organisasi manapun sih. Mau NU, Muhammadiyah, enggak. Saya netral aja. Fokus saya dakwah Kristologi. Jadi semua saya anggap sama seperti NU, Muhammadiyah. Ya mereka saudara saya bisa sholat bersama mereka. Bersama orang NU saya bisa sholat, bersama orang Muhammadiyah saya bisa sholat bareng berjamaah, nggak ada masalah sih itu. Dulu kan sempat juga saya telepon Pak Ustadz Sugi waktu pada saat itu. Iya, betul. Insya Allah aman. Iya, buat Mbak Mila, Uhti Mila, syukron jazakallah khairan kasiron ya. Uhti Mila udah masuk. Masya Allah. Di desa Pak Kades, di kelurahan ada gereja ya Pak Kades? Kalau di kampung kita nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi penduduknya ada yang Kristen juga ya? 30%. 30%. Terus kalau mau ibadah kemana dia? Ada di kecamatan lain dia. Orang itu seberang Sungai Siak. Kalau tahu Sungai Siak itu dia. Ada yang ke Dayun juga, Pak. Ada yang ke Dayun juga, ada yang ke Siak. Ya. Soalnya saya pernah nemu Bible-nya orang kilo 19. Waktu itu terus saya bilangin sama kawan saya yang ada di kilometer 19 itu Bible-nya saya temukan gitu. Tolong dijemput ke rumah. Akhirnya datang ke rumah itu. Marga apa ya lupa gue. Orang-orang Simalungun. Batak Simalungun. Itu ada datang ke rumah itu. Pak Kades nanti bikin pelaturan Pak Kades di gereja itu harus pakai toa gitu bilang. Suruh bacain Amsal di sana Pak Kades. Toa. Ya lah Pak. Bacain Amsal. Kau jangan. Oke. Ya udah kalau jangan. Intinya kami dari Apologet Islam Indonesia, terutama di DPP ya Pak Kades, antum kan termasuk juga pengurus API Riau ya, mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades. Siap. Antum luar biasa. Tolong dirawat adik kita itu. Insya Allah tim nanti Pak Arif, Pak Desugi akan merapat secepat mungkin ke tempat Pak Kades. Itu sih. Siap Pak, siap. Jadi gimana Pak Kian Santang, masih ada lagi? Biar kami rencanakan untuk besok seperti apa ini kelanjutannya. Saya belum siap mas kawinnya Pak, sama yang lain aja dulu. Oke teman-teman silakan kalau yang ingin bersodako berinfak ke
Mbak Tisa ya, tadi Tisa ya kalau nggak salah namanya. Silahkan ke rekening APII ya, Bank BNI, 7-nya 5 kali 51770. Kasihan beliau sebatang kara ya. Jadi nggak ada sanak saudaranya, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya ya. Ini juga di rumahnya Pak Kades. Jadi beliau ini sebatang kara, perlu kita bantu untuk meringankan bebannya beliau ya teman-teman. Buat Mbak Mila, syukron jazakallah udah masuk. Ayo teman-teman digas. Ini patut kita bantu teman-teman ya, apalagi di bulan Ramadan ini, apalagi Mbak Tisa ini seorang sebatang kara ya, beda sama saya sebatang karat. Ayo silakan teman-teman dibantu ya. Oke, mungkin gitu. Nanti selanjutnya Pak Kades bisa komunikasi dengan Pak Desugi ya, perwakilan APII di Riau sana ya. Iya baik. Gitu aja Pak, atau ada yang mau disampaikan Pak Kades? Nggak ada lagi lah mau saya sampaikan. Cuman terima Harusnya kasih ada banyak sih, harusnya. sama Bang Juma, semua ustadz-ustadz saya semuanya, apologet-apologet kita semua, dan juga yang menyaksikan di bawah semua. Kalau ada yang berdonasi, ya terima kasih banyak lah. Nanti kita sampaikan ke adik ini gitu Pak. Itu aja. Bukan kita sampaikan Pak, Bapak serahkan kepada adik itu Pak yang benar. Iya, diserahkan pun. Garuk-garuk. Nggak dapat Siap, Pak BLT. Kades. Paket santang aku coret dari BLT, nggak boleh lagi ikut. Waduh, jangan. Mati meja. Itu aja dulu Pak Kian Santang. Siap Pak Kades. Siap Pak Kades. Semangat Pak Kades. Aku selalu Ya. ikut, selalu setiap malam wajib saya menonton Pak Hendi, Bang Juma, dan lain-lain semuanya. Masya Allah. Selalu itu. Siap. Nah, itu aja dulu. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Sama-sama Pak Kades. Apa yang Sehat selalu. mana tahu ada kata-kata, tingkah laku semuanya. Kami mohon maaf, mengundurkan diri sekalian. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Kades. Sekali-kali nanti Pak Kades nonton bareng lah, diputar digede-gedein suaranya, nonton bareng sama warga. Iya betul. Ya, untuk selanjutnya Bang Erik, silakan Bang Erik, naik Bang Erik untuk iklar. Silakan Bang Erik. Di jambak moderator Bang Erik. Silakan moderator di jambak Bang Erik. Masya Allah ya, banjir mualaf. Tepuk tangan dulu guys. Buat teman-teman yang di YouTube juga, di semuanya YouTube, di Handi Celebes Channel, Handi Celebes Official, Julki PM Abbas Official, Pak De Sugi Kristologi, Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official, dan semua channel-channel YouTube. Masya Allah, kalian the best, kalian juara, selalu mendukung komal-komal yang terafiliasi ke APII ya. Lensa News Muslim juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya. Yang ada di Bamtri juga, yang ada di Sugi Reaction. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Ini ada Bang Kristologi. Erik. Dakwah Kristologi, iya dakwah Kristologi. Bang Erik, salon. Salam. Salam. Gimana Bang Erik perkembangannya? Perkembangan apa tuh Pak De? Ya, katanya pengen mau alap. Kapan lagi? Di nggak apa ya namanya? Open cam dulu, open cam Rik. Buka kameranya. Janganlah. Mumpung bulan Ramadan Bang Erik, Masya Allah, masuk Islam di bulan Ramadan ini berkahnya sangat besar. Menurut Bang Erik, Pak Erik ini dia masih sibuk di sirkuit. Nanti setelah dia keluar dari sirkuit, baru dia sadar, gitu Pak De. Bukan sirkuit Bang, pinggir jalan. Oh, pinggir jalan, kirain di sirkuit. Iya, kalau ngomong ini enak di luar Bang, kalau di dalam kan nggak enak Bang. Bang Erik ini tinggal di mana Bang Erik? Sukabumi. 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 Di Badak. Urusan si Abah itu makang.
Ya, saya udah WA ke si Abah tadi pagi. Alhamdulillah udah komunikasi sama si Abah. Insya Allah saya akan ke tempatnya Bang Erik secepatnya. Insya Allah. Dia kan hari Rabu mau sunat tuh. Udah belum tadi? Apa hari Rabu, Rik? Tadi udah diperiksa dulu. Kata dokternya ya disuruh bersihin lagi. Kata saya juga itu dedeknya banyak. Kalau digini ini belotongin ya terus dicolek. Bau si Aing demi Allah, bau si Erik. Bau Aing. Bau Erik siap karunya pemajikan kayak. Ya dibersihin lagi. Tadi sana udah dibersihin kan di klinik. Kita dikasih. Harus disemprot itu pakai steam. Dibersihin apanya, emang kotor apa? Ya Kotor, Bang cara kalau dokter lebih paham mungkin Bang Andi. Kalau saya kan nggak paham, nggak pernah sekolah dokter. Ya udah bawa aja ke steam mobil kayak cepet itu disemprot. Steam mobil disemprot. Ya, buntung sih. Atur rejet meren kanyut orang. Ulah ya paling ya dokter bilang gitu bersihin lagi besok kesana lagi. Gitu. Nanti kalau misalkan hari Rabu saya kesana, Lik. Saya temenin, Lik. Nggak usah ditemenin. Kayak anak kecil. Kenapa? Biar saya videoin kan. Jangan. Jangan malu. Nangketnya. Ya. Tapi Itu kalau aja. belum sunat berikrar kan nggak ada halangan ya Pak? Nggak ada halangan. Iyalah. Iya. Memang saya tanya kalau belum sunat nggak apa-apa ya nggak apa-apa aja. Cuman kan bertahap lah Bang, semuanya tuh bertahap. Saya percaya kok hidayah tuh nyampe ke saya percaya. Amin ya Allah ya beralamin. Hidayahnya Tapi jangan di Bang Kang Erik, hidayahnya sudah nyampe. Iya, Belum sebentar lagi. Sebentar lagi lah, pelan-pelan Bang. Saya mesti ada yang diinikan lagi gitu. Solusinya kan. Betul setuju saya. Karena Islam juga nggak dilarang memaksa masuk Islam kan, nggak boleh. Kecuali kesadaran sendiri kan gitu. gampang sebenarnya minta warisan dini aja ke bapaknya, Pak, minta warisan dini Pak gitu. Pensiun dini kan ada, masa warisan dini nggak ada? Nggak tahu deh Bang kalau masalah gituan mah. Harus tahu. Saya kasih solusi, saya nggak ada yang nggak benar, benar semua. Yang salah itu Oten, Rik. Oten yang salah itu. Dan ini ada yang naik siapa? Oh, Bang Nathan. Ada yang mau disampaikan mungkin? Bang Nathan, Assalamualaikum. Halo Bang Nathan. Assalamualaikum Bang Nathan. Bang Nathan. Bang Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Nathan. Izin. Siap. Ada sedikit permasalahan di sini, Bang. Kenapa Bang? Masalah apa? Kemarin 2 hari yang lalu kami kan sebelum azan biasanya kan memutar kaset ngaji di masjid. Terus ada yang komplain dari umat sebelah, Bang. Jadi solusinya gimana kira-kira, Bang? Aduh, saya kalau masalah itu ini Bang Handi ini pakarnya kalau Ya, masalah itu. saya jawab. Kita memang harus toleransi sih ya. Kalau di kampung sih di situ mayoritas Islam, itu no problem. Tapi kalau di kehidupan homogen gitu ya, ya kalau bisa DB-nya dikurangi aja. Kalau lagi sebelum ajian kan ada ngaji dari kaset, kalau bisa DB-nya dikurangi aja. Gitu aja sih. Tapi kalau azannya
Gimana itu kira-kira Bang Andi? Kalau ajannya diprotes suruh pindah aja dia. Nggak bisa lah, kami minoritas ini Bang Andi. Nggak, duluan mana masjid daripada rumah dia, kan gitu. Artinya ajan nggak boleh diprotes lah. Yang penting ajan yang orang yang ajan itu benar-benar suaranya ya bagus. Yang kedua jangan over volume supaya indah dengar di telinga. Gitu sih Bang, saran saya. Gimana ya Bang? Agak susah memang jelaskannya. Nggak sama kayak di tempat daerah sana gitu Bang. Agak gimana ya? Pengen sih ngerti gitu. Kami kan nggak melarang mereka kan. Gini Bang, masjid kami di sini kan dekat gereja. Jadi kan orang itu pun kalau hari Minggu gitu kan seringnya ngidupkan kuat-kuat gitunya. Tahu lah Bang ya, kan nyanyi apalah macam semua lah ya kan. Enggaknya kami protes, gak kami larang. Jadi waktu giliran kami ajan pun diprotes kan, jadi pusing juga jadinya. Itulah indahnya Islam, toleransi, saling menghormati satu sama lain. Nah, itu tadi sih saran saya Bang. Ya bukan berarti volumenya digedein sampai cempreng kan gitu. Dikurangi supaya kedengarannya bagus. Terus yang ajan itu suaranya yang bagus. Hindari buka mic, anak-anak lagi main apa segala macam tuh buka mic-nya sampai ke keluar kan gitu. Itu sih Bang. Saya rasa saling menghormati satu sama lain itu yang penting sih. Ya baik Bang, baik Bang. Oke Bang Andi, cuma mau tanya itu aja tadi Bang, permasalahan jadi kita kurangin aja lah suara ajan pun kurangi juga, suara volume ngaji pakai kaset pun agak dikurangi juga gitu aja Bang ya. Ya kalau bisa jangan pakai kaset, orangnya aja yang ngaji, tapi slow gitu. Oh siap Bang. Itu sih. Siap. Oke Bang. Siap Bang. Oke Bang Satria, cuma mana itu aja Bang Satria, kirim salam semua yang di atas. Semoga kita di bulan puasa ini selalu sehat selalu. Murah rezeki, panjang umur berserta keluarga semua. Amin ya rabbal alamin. Amin Oke, ya Allah. izin Bang Satria. Kalau Assalamualaikum manggil Satria wabarakatuh. jangan pakai bang. Jangan pakai bang. Kalau bang nanti disingkat bangsat Ria. Bangsat. Enggak enak. Bang. Akang aja Akang. Iya. Ya ingat waktu dulu waktu pertama kali yang ada yang